dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan? Sungguh suatu kesempatan luar biasa kembali kita bisa bertemu, saling menyapa satu dengan lain. Hari ini adalah hari yang bahagia, hari yang spesial, karena saya mau bicara soal sesuatu yang mungkin merupakan problema atau masalah kita, atau bahkan sesuatu yang mungkin kita jalani sehari-hari. Sesuai dengan tema, layakkah aku marah? Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau bicara soal marah, saya percaya kita semua pernah merasa marah, pernah mengalami kemarahan,
dan pernah juga dimarahin gitu ya Bapak Ibu ya. Dan memang kalau kita bicara marah itu memang banyak sekali penyebabnya, banyak sekali alasannya Bapak Ibu. Nah, namun terkadang kita juga melihat bahwa ada kemarahan-kemarahan yang memang perlu kita sadari apakah ini benar atau tidak, layak atau tidak, terutama dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa demikian? Karena tanpa sadar terkadang kita marah atau kita merasa berhak untuk marah untuk alasan-alasan yang menurut kita benar, padahal belum tentu menurut Tuhan itu benar Bapak Ibu ya. Saya ajak kita semua membaca satu bagian firman Tuhan dari kitab Yunus pasal 4. Yunus pasal 4. Saya hanya ajak kita baca ayat yang ke-9. Yunus pasal 4 ayat 9. Tapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jara itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Nah, selayaknya lah aku marah sampai mati. Bapak Ibu kasih Tuhan, mungkin kita merasa wah ini kok kurang ajar gitu ya, berani marah sama Tuhan. Tapi bukankah terkadang kita juga merasa seperti itu Bapak Ibu? Kita bukan hanya marah pada orang lain, bahkan pada Tuhan pun kita merasa jengkel, kita merasa marah. Dan apakah alasannya salah Bapak Ibu? Belum tentu. Mari kita lihat bersama kitab Yunus ya Bapak Ibu ya. Saya rasa kita semua dari mulai anak-anak kita sekolah minggu juga sudah belajar Yunus ya. Disuruh Tuhan ke Tarsus malah lari ke Niniwe gitu ya. Tengah jalan ada angin besar menghantam kapal yang dia tumpangi sehingga mau tenggelam. Akhirnya dilempar ke dalam laut dan ditelan oleh ikan besar gitu Bapak Ibu ya. Dan akhirnya setelah 3 hari dimuntahkan ke darat dan pergi ke Niniwe. Nah, kita semua tahu lah ceritanya Bapak Ibu ya. Tapi kadang-kadang kita perlu perhatikan dengan lebih detail, dengan lebih teliti, apa yang membuat Yunus merasa boleh marah. Yang pertama Bapak Ibu kasih Tuhan, kita perlu tahu tentang kota Niniwe dulu. Kota Niniwe ini kota apa ya Bapak Ibu ya? Nah, kalau dalam sejarah kita tahu Niniwe ini adalah ibu kota kerajaan Asyur. Kerajaan Asyur adalah kerajaan yang menghancur leburkan kerajaan Israel atau kerajaan utara. Ya, 10 suku di atas itu, kalau Bapak Ibu lihat peta Alkitab, di atas itu kerajaan Israel, di bawah kerajaan Yehuda. Yehuda hanya suku Benyamin dan Yehuda. 10 suku lainnya membentuk kerajaan Israel. Nah, ketika itu Bapak Ibu kasih Tuhan, Asyur itu adalah yang menghantam kerajaan utara, kerajaan atas, kerajaan Israel, dan menghancur leburkan Samaria. Akhirnya semua penduduknya ditawan, dibawa ke pembuangan. Nah, Niniwe ini adalah ibu kotanya Bapak Ibu ya. Saya nggak tahu ini adalah suatu yang sama atau hanya kebetulan saja. Kalau Bapak Ibu nonton film 300, nah itu kan ada kerajaan Persia, kerajaan apa, nah, itu juga ada sedikit gambaran tentang Niniwe Bapak Ibu ya. Nah, maka kalau kita mengetahui informasi ini, mungkin kita bisa memaklumi alasan kenapa Yunus tidak mau dibawa atau tidak mau disuruh Tuhan ke Niniwe. Lah ini kerajaan yang menghancurkan kerajaan utara, yang menghancurkan bangsa Israel. Ketika kita dalam posisi Yunus atau bangsa Israel, tentu saja kita akan merasa jengkel, kita akan marah. Doa kita apa sama Tuhan? Tuhan, hancurkan musuh kita, bukan? Apalagi kita kemudian ada lagu-lagu Mazmur ya, meskipun musuh 1000 di kiri, selaksa di kanan, Tuhan penolongku gitu ya. Apapun bahaya yang menimpaku, ada Tuhan yang besertaku. Mazmur 23. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Nah, itu kan semua ayat-ayat yang menjamin bahwa Tuhan menyertai kita. Maka kalau kita sedang dihantam oleh musuh yang seperti Asyur, pasti kita berdoanya, Tuhan hancurkan dong musuh ini kan, tolong selamatkan bangsamu. Lah ini kok Tuhan malah suruh dia menginjili atau berfirman kepada penduduk Niniwe untuk bertobat. Ya pasti nggak mau Bapak Ibu ya. Pasti kita juga nggak mau kalau kita jadi Yunus disuruh ke sana. Saya rasa bagi kita yang mengerti informasi ini, kita kan merasa ya memang layak untuk marah. Bahkan aku lebih dari marah lagi. Aku nggak mau pergi ke
Tarsus atau ke Niniwe, aku diam-diam saja. Gitu ya, diam-diam saja di tempat. Dan kalau Bapak Ibu melihat peta, Niniwe dengan Tarsus itu bertolak belakang Bapak Ibu ya. Misalnya Niniwe sebelah kiri, Tarsus itu sebelah kanan. Jadi Yunus tuh melakukan gestur atau bahasa tubuh memberontak secara langsung, protes langsung. Tuhan suruh ke kiri, aku ke kanan. Nah, Tuhan mau apa? Jadi apakah layak untuk marah Bapak Ibu? Saya rasa layak sekali gitu ya. Kalau kita menjawab dengan jujur, kita layak sekali marah. Yang kedua Bapak Ibu, ketika Yunus kemudian naik kapal ke Tarsus dan kemudian gelombang besar sengaja dilempar ke dalam laut dan ditelan ikan, memang dia melakukan pertobatan Bapak Ibu ya. Oke, Tuhan suruh aku ke Niniwe, aku datang. Dan kita lihat apa yang dia sampaikan di Niniwe. Apakah dia berkata, bertobatlah kamu semua, gitu ya? Enggak Bapak Ibu. Apa yang disampaikan? Mari kita lihat. Pasal 3 ayat yang keempat Bapak Ibu ya. Kita lihat dulu pasal 3 ayat 3. Bersiap lalu Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Bayangkan begitu luasnya kota ini, sampai kalau mau jalan mengelilingi itu luasnya itu 3 hari perjalanan. Besar, luar biasa, penduduknya luar biasa. Ayat 4, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya, jadi sampai ke tengah kota gitu ya. Lalu di tengah kota dia teriak, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Yunus tuh masih menyimpan atau tidak mau melayani dengan baik orang Niniwe ya, karena ini musuhnya ya. Dan dia berkata 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikkan, akan dihancur leburkan. Dia tidak berbicara soal pertobatan Bapak Ibu. Dia bicara soal kehancuran. Tentu saja itu merupakan suara hatinya yang konsisten, bukan? Bahwa dia membenci orang-orang Niniwe ini. Tapi kemudian kita membaca di ayat 5 dan seterusnya, orang Niniwe bahkan sampai rajanya pun melakukan penyesalan ya. Raja turun dari singgasananya, melepas jubah, memakai kain kabung, duduk di abu. Semuanya harus puasa ya. Bahkan ternak, lembu, sapi, kambing, domba tidak boleh makan, tidak boleh minum. Harus berseru kepada Tuhan dengan suara keras. Ayat 8 ya. Dan berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan kekerasan yang dilakukannya. Bapak Ibu Tuhan, mereka bertobat. Dan akhirnya Tuhan tidak jadi menghancur leburkan. Di ayat 10 ya. Ini ada kata-kata menyesal Allah ya, bukan berarti Allah menyesal seperti kita, aduh udah mau gini lalu saya memutuskan A, menyesal memutuskan B, bukan. Tapi menyesal di sini kita pahami sebagai Allah melihat bahwa orang Niniwe ini bertobat, maka Allah tidak jadi ya melaksanakan malapetaka yang sudah dirancangnya pada mereka. Nah, Yunus tentu saja merasa marah kembali Bapak Ibu. Kenapa? Karena ternyata Tuhan malah membela musuhnya. Membela orang yang bagi dia orang yang jahat. Nah, Bapak Ibu, kita juga mungkin bisa marah pada posisi ini. Kalau kita melihat ada orang jahat, kita sendiri berbuat baik, maka kita akan marah kalau Tuhan membela yang jahat. Sama seperti kisah si sulung dan si bungsu. Si sulung adalah orang yang bersama dengan bapaknya, taat sama bapaknya. Kok si bungsu yang berani-beraninya bapaknya masih hidup minta warisan, terus menghabiskannya dengan berfoya-foya, kembali malah dipeluk sama bapaknya di tengah jalan, ya kan? Malah diangkat jadi anak lagi. Marahlah si sulung. Kita pun mungkin akan merasa demikian, bukan? Kita akan marah. Karena kenapa kita marah? Karena Tuhan membela orang yang jahat, gitu ya. Membela orang yang menurut kita tuh berdosa, harusnya tuh dihukum. Tapi kok Tuhan bela? Maka sekali lagi Bapak Ibu, saya rasa pertanyaan layak aku marah ini cocok untuk kita renungkan bersama. Kita pun bisa marah kok, ya kan? Ketika kita tahu ada orang jahat dan kita tidak mau berbuat jahat, malah Tuhan bela dia, seolah-olah Tuhan bela dia. Itu yang kedua Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, ketika Yunus di pasal 4 marah gitu ya, kok Tuhan ini kok nggak mau membela umatnya, malah Tuhan tidak jadi menghancurkan musuh yang menghancurkan bangsa Israel. Maka kalau kita baca pasal 4 ayat 3, Tuhan cabutlah kiranya nyawaku, lebih baik aku mati daripada aku hidup.
Marah dia, Tuhan udahlah kayak gini caranya, Tuhan tuh tak adil gitu ya. Udahlah, lebih bagus aku mati aja lah. Tak mau aku hidup dengan Tuhan seperti ini, kira-kira kayak demikian gitu ya. Nah, di pasal 4 ayat 4 Tuhan udah tanya, layakkah kau marah gitu ya. Tapi tak mau dengar dia. Ya, ayat 5, Yunus keluar meninggalkan kota itu, tinggal di sebelah timurnya. Ya, dia membangun sebuah pondok. Dia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang terjadi atas kota itu. Ceritanya Yunus ini ngambek ya. Wah, Tuhan ini kayak gini. Aku tak mau lagi aku gitu ya. Aku mau tunggu di luar. Aku mau lihat Tuhan mau buat apa sama kota ini. Dia terus berdoa, dia terus menanti Tuhan menghancurkan Niniwe. Nah, kemudian di ayat 6 Tuhan menumbuhkan sebatang pohon jarak untuk melindungi Yunus dari kepanasan. Wah, dia sangat bersuka cita di ayat 6 ya. Tapi besoknya Tuhan kemudian mengizinkan seekor ulat, hanya seekor Bapak Ibu ya, menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Jadi dia kepanasan lagi. Jadi Yunus kembali marah. Tuhan, aku udah tak mau ke Niniwe. Engkau paksa. Oke lah, aku ikut karena aku hambamu. Tuhan, aku mengharapkan Niniwe hancur, malah engkau bela orang yang salah. Oke lah. Sekarang Tuhan, engkau menumbuhkan pohon jarak, lalu engkau mematikannya. Sehingga aku di ayat 8 dikatakan kepanasan, sinar matahari menyakiti kepala Yunus, rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Dia katakan lagi, lebih baik aku mati dari hidup. 2 kali dia berkata di pasal ini ya, aku lebih bagus mati daripada hidup. Begitu kesalnya, Tuhan engkau memang Tuhan yang tidak adil gitu lah ya. Lebih bagus aku mati daripada hidup, daripada punya Tuhan kayak engkau. Nah Bapak Ibu, kadang-kadang kita pun bisa marah sama Tuhan karena merasa tidak adil. Tuhan tidak adil gitu ya. Tuhan tidak adil sama kita. Apa kita ini ikut Tuhan sungguh-sungguh malahan lebih susah daripada orang yang gak ikut Tuhan. Seperti Mazmur Asaf ya. Aku melihat orang jahat kok makin bahagia gitu ya, makin kaya, makin makmur. Sedangkan aku yang hidupnya benar tidak maju-maju, nasibku gini-gini ya, bahkan mungkin lebih jelek. Apalagi kita yang kena pandemi corona ya, terdampak ya kan. Kita yang sungguh-sungguh ke Tuhan malah usaha lesu, bahkan mungkin ada yang mau bangkrut. Kita ikut Tuhan, jujur berusaha, kesusahan. Sedangkan orang jahat, orang yang berbuat kecurangan kok malah nampaknya fine-fine aja, bahkan bisa melewati dengan sukacita gitu ya, makin kaya gitu Bapak Ibu. Kita marah mungkin sama Tuhan ya. Maka kembali pertanyaan ini, layakkah aku marah? Itu merupakan pertanyaan yang cocok untuk kita renungkan bersama Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu, layakkah kita marah? Mari kita mengulang lagi 3 poin tadinya. Yang pertama, Yunus marah karena Tuhan suruh dia untuk melayani musuh. Bapak Ibu, ini adalah suatu hal yang susah dilakukan. Anda dan saya sama. Kita pasti tidak ingin, kita enggan untuk melayani musuh kita, bukan? Kita lebih suka Tuhan hancurkan musuh saya, beres. Tidak ada mengasihi itu bahasa Alkitab aja ya, kasihlah musuhmu, itu bahasa Alkitab aja. Mana ada di antara kita yang bisa, apalagi musuh yang benar-benar mau mencelakakan kita, benar-benar menjahati kita dengan begitu luar biasa. Mana bisa kita mengasihi? Tapi Bapak Ibu kasih Tuhan, itulah beda kita dengan Allah, bukan? Ketika kita sebagai musuh Allah, kita sebagai orang yang berbuat dosa, membenci Allah dan dibenci oleh Allah karena dosa kita, Yesus mau menyelamatkan kita. Dia mau mati untuk kita, musuhnya. Yesus mati bukan untuk orang yang mengasihi dia, tapi mati bagi semua orang, termasuk yang membenci dia, Bapak Ibu. Itulah bedanya. Maka layakkah kita marah? Secara manusia kita bisa mengatakan layak. Tapi kalau di hadapan Allah, layakkah kita marah? Karena Allah membela musuh kita. Sesungguhnya ketika kita marah, ketika Tuhan membela musuh kita, maka kemarahan kita tuh sebenarnya bukan lagi pada musuh, bukan, tapi kita marah pada Allah, pada orang yang tidak bersalah. Karena Allah tentu saja memiliki hikmatnya tersendiri, bukan? Sama seperti di dalam kitab Mazmur Asaf tadi, Mazmur 73 kalau tidak salah kan? Apakah Tuhan adil? Orang jahat kok baik-baik aja, fine-fine aja. Tuhan bilang itu bukan urusanmu. Ada waktunya mereka akan dihakimi oleh Tuhan. Tapi jangan kamu marah karena ketidakadilan. Justru sekarang ketaatanmu pada Tuhan kan tentu saja dipertanyakan.
Jangan-jangan kita ini taat sama Tuhan bukan karena kita mau taat, tapi karena kita takut dihukum. Maka ketika ada rasa tidak adil, kita marah dan kita bilang Tuhan tidak adil. Padahal sesungguhnya bukan Tuhan tidak adil, tapi kita yang tidak bisa menerima keadilan Tuhan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, itu yang perlu kita renungkan. Layakkah kita marah kepada Tuhan? Kalau ternyata Tuhan seolah-olah membela musuh kita. Yang kedua, Yunus marah karena Tuhan tidak jadi menghukum Niniwe. Sama seperti poin pertama, Bapak Ibu. Mengapa ya kita marah kalau Tuhan tidak menghukum musuh kita? Jangan-jangan selama ini kalau kita berada dalam posisi sama dengan Yunus, kita tuh selama ini sama Tuhan tuh berharap Tuhan tuh menjadi alat kita, menjadi kepanjangan tangan kita untuk menghukum orang. Jadi seolah-olah kita meminjam tangan Tuhan untuk memukul musuh kita. Kita bangga, rasain lu. Ya, bukan aku yang balas, Tuhan yang balas. Jadi Tuhan itu menjadi alat kita membalas dendam, bukan? Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, itu yang harus kita renungkan. Layakkah kita marah pada Tuhan? Bukankah Tuhan pernah berkata penghakiman adalah haknya Tuhan, bukan hak kita? Karena urusan kita itu bukan dengan orang lain, Bapak Ibu. Urusan kita dosa itu bukan antara saya dengan Anda, saya dengan siapa, tetapi kita dengan Tuhan. Maka daripada kita mengharapkan Tuhan menghukum musuh kita, bukankah lebih baik kita berdoa, Tuhan, jikalau ada kesalahan dari diriku, mohon ampuni, jangan hukum aku. Itu yang benar, bukan? Jangan kita berharap Tuhan hancurkan dia, hancur leburkan dia. Tidak bisa, Bapak Ibu ya. Di agama sebelah itu ada perkataan kurang lebih begini, ini bagus ya. Doa yang jelek itu akan menimpa kita sendiri. Ya, doa yang jahat, kita berdoa Tuhan hancurkan dia, semoga dia bangkrut, semoga dia hancur. Jangan-jangan itu akan menimpa diri kita sendiri, Bapak Ibu. Karena doa yang jahat akan mantul. Kira-kira demikian. Ya, dan yang ketiga, Bapak Ibu, Yunus marah karena Tuhan mematikan pohon jara. Tuhan, engkau tidak adil sekali. Udah engkau membela orang jahat, engkau tak peduli sama aku. Nah, akhirnya kan Yunus berkata, Tuhan, engkau begitu jahat, luar biasa jahatmu Tuhan. Bahkan pohon jara yang untuk melindungi kepalaku pun engkau matikan. Wah, memang Tuhan tuh jahat sama aku. Udahlah, lebih bagus aku mati aja lah daripada punya Tuhan kayak engkau. Tapi apa kata Tuhan? Di ayat 10, Bapak Ibu, engkau sayang kepada pohon jara itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih lelah, tidak berjerih payah, dan tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam, binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternak yang banyak. Bapak Ibu, Tuhan mengatakan, engkau sayang sama pohon jara ini, tapi engkau tidak sayang kepada kota yang besar itu, yang tentu saja lebih penting daripada sebatang pohon. Ketika Tuhan mengampuni kota ini, engkau marah. Tapi ketika Tuhan menghancurkan sebatang pohon, ya kan, engkau marah juga. Jadi apa sih sebenarnya yang Yunus mau, Bapak Ibu? Dia hanya mau ketika Tuhan hanya mau memuaskan keinginannya sendiri, bukan? Dia hanya mau, atau dia hanya mau menyembah pada Tuhan yang bisa menyenangkan dirinya. Dia mau kota ini dihancurkan, Tuhan ikuti, wah dia senang. Nah, benar itu. Dia mau pohon itu melindungi dia terus, Tuhan biarkan. Wah ini. Jadi kita nih hidup menyembah Tuhan, sebenarnya itu apa sih artinya, tujuannya? Jangan-jangan kita menyembah Tuhan itu karena kita ingin Tuhan memuaskan keinginan kita, membuat kita merasa nyaman, membuat kita merasa sukacita terus. Maka bukankah Tuhan menjadi anak kita dengan demikian? Kita baru menyembah Tuhan kalau itu menyenangkan. Kalau tidak menyenangkan, kita marah pada Tuhan. Inilah bahaya yang luar biasa dari religiusitas atau keagamaan kita. Ketika kita mau ikut Tuhan, kita mau berkorban bagi Tuhan, kita mau melayani Tuhan ketika kita senang. Tapi ketika kita merasa tidak senang, kita tidak mau, kita marah sama Tuhan. Inilah bahaya yang terbesar, Bapak Ibu. Inilah masalah terbesar kita.
dalam hubungan dengan Tuhan. Sehingga tanpa sadar kita berani marah dengan Tuhan. Bukankah itu yang selama ini juga mungkin pernah kita rasakan? Kalau Tuhan tidak memihak kita, kita marah. Sebenarnya bukan masalah keadilan, tapi karena kita merasa bahwa kesenangan kita terhambat, atau sesuatu yang menguntungkan kita itu terhilang, kita marah. Tuhan hanya berguna kalau itu bisa menyenangkan hatiku, menguntungkan diriku. Maka tidak jarang ada orang yang berani, ya, beberapa gereja berani beri persembahan persepuluhan, wah besar-besar. Ya, kita tahu saja berharap dia memberikan dengan sukacita, Bapak Ibu. Tapi tidak jarang juga ada orang yang memberi karena iming-iming tertentu, bukan? Wah, kalau saya menyembah Tuhan, kalau saya beri persembahan, Tuhan akan ganti 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Nah, wah, ini contoh yang nggak benar, Bapak Ibu, ya. Jadi kita persembahan 1 juta ke Tuhan, kita harap Tuhan balas 100 juta. Lebih untung dari deposito, Bapak Ibu, ya, atau main saham. Ya, main falas, main saham, main forex. Jarang yang bisa untung 100 kali lipat, bukan? Bukan yang nggak ada, tapi jarang sekali. Dan itu perlu modal besar. Ini dengan modal 1 juta, saya bisa dapat 100 juta dari Tuhan. Siapa yang nggak mau? Atau kita mau melayani Tuhan, aku mau melayani Tuhan, kenapa? Supaya Tuhan kasihan sama aku belum punya kerjaan, aku layani Tuhan sungguh-sungguh. Begitu ada kerjaan, sibuk. Aduh, saya nggak bisa melayani lagi, saya terlalu sibuk. Aduh, saya nggak bisa melakukan ini lagi. Ya, aduh, saya nggak bisa gini, nggak bisa begitu. Tanpa sadar kita memanfaatkan Tuhan, atau kita memperlakukan Tuhan sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita ingin diberkati, kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Kalau kita sudah merasa diberkati, merasa cukup, maka kita mulai mundur. Nah, Bapak Ibu Tuhan, itu yang terjadi pada diri Yunus. Dan itu mungkin juga terjadi pada diri kita. Maka layakkah aku marah di hadapan Tuhan, Bapak Ibu? Hanya kita yang bisa jawab sendiri, ya. Nggak ada satu orang pun bisa jawab. Hanya kita dengan Tuhan yang bisa jawab. Tapi jikalau pada hari ini kita dalam posisi sama dengan Yunus, mari kita sama-sama bertobat. Mari sama-sama kita mohon ampun sama Tuhan. Kita mohon sama Tuhan supaya Dia memberkati kita, Dia menunjukkan pada kita jalan yang benar, supaya kita tidak lagi jatuh dalam kesalahan yang sama seperti Yunus. Satu doa saya, Bapak Ibu, di tengah-tengah pandemi corona ini, kita jangan sampai salah sikap dengan Tuhan. Ya, jangan-jangan di antara kita ada yang selama ini sudah begitu terpuruk, begitu susah, kita mulai marah sama Tuhan. Nah, itu jangan sampai terjadi, Bapak Ibu. Ya, mari kita berdoa pada Tuhan. Kita berharap Tuhan yang memberkati kita, menolong kita, dan menjauhkan sikap egois kita dari Tuhan. Tuhan adalah Tuhan, kita adalah hamba. Jangan dibalik, jangan diputar balik. Maka marilah kita memperlakukan Tuhan dengan hormat, dengan sungguh-sungguh sebagai Tuhan kita, sebagai Tuhan kita. Jangan sampai kita berani marah pada Tuhan, apalagi marah dengan alasan yang sama seperti Yunus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kalau kami kembali boleh berdoa pada Tuhan, kami boleh merenungkan firman Tuhan berkaitan dengan kemarahan. Seringkali kami sebagai manusia kami marah karena 1 dan 2 alasan. Tapi sering juga kami marah pada Tuhan karena kami punya alasan yang sama dengan Yunus. Yang pertama, kami tidak senang kalau musuh kami Engkau bela. Kami tidak senang kalau Tuhan tidak menghancurkan musuh kami. Yang kedua, kami tidak senang ketika Tuhan membela orang yang kelihatan jahat. Kami tidak senang kalau Tuhan membela orang yang menurut kami harusnya dihancurkan. Dan ketika kami marah karena Tuhan tidak memberikan kami kesenangan, tidak memberikan kami keuntungan, bahkan memberikan kami hal yang merugikan diri kami. Kami marah pada Tuhan karena kami merasa Tuhan harusnya selalu memberi yang terbaik saja dan menyenangkan diri kami. Tuhan, ampuni kami Tuhan, seringkali kami merasa 3 hal ini. Dan memang itulah kemanusiaan kami Tuhan. Kami berdoa, kiranya Tuhan yang mengajar kami untuk kami tidak lagi melakukan kesalahan yang sama seperti Yunus. Ketika kami marah pada Tuhan karena Tuhan tidak menyenangkan diri kami,
tidak menguntungkan diri kami, itulah dosa kami yang terbesar. Tuhan, ajar kami, biar kami selalu mawas diri, kami selalu tahu diri bahwa Tuhan adalah Tuhan dan kami adalah hamba, dan tidak boleh dibalik. Maka ketika kami menyembah Tuhan, berhubungan dengan Tuhan, kami seharusnya memperlakukan Tuhan dengan hormat. Bantu kami Tuhan, tolong kami di tengah pandemi corona ini. Di antara kami jangan ada yang sampai marah pada Tuhan, jangan sampai ada di antara kami yang kecewa pada Tuhan. Tapi biar kami terus bersandar pada Tuhan, melewati segala badai corona ini dengan baik. Pada saat ini juga hamba mendoakan segenap anggota gereja simpatisan GKI Pekanbaru. Tuhan kiranya berkati kami semua Tuhan, tolong kami dalam masa-masa yang sulit, susah seperti ini. Berkatilah segala usaha kami, pekerjaan kami, biar kami terus dapat dicukupkan oleh berkat Tuhan. Dan ajar kami juga Tuhan untuk terus mengingat Tuhan, bahwa Tuhan, pekerjaan Tuhan juga harus kami layani dalam gereja ini. Dan biar kami belajar mempersembahkan segala yang bisa kami persembahkan serela hati kami untuk boleh memberkati pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Bukan karena kami tidak bisa berkumpul maka kami mengabaikan pelayanan di gerejamu, tapi pekerjaan-pekerjaan Tuhan di gereja ini harus terus berjalan. Tuhan juga kami berdoa di antara kami jika ada yang dalam sakit penyakit, kiranya Engkau yang berkenan menjamah, menguatkan kami, menyembuhkan kami. Kiranya kami boleh terus bersandar pada Tuhan, Tuhan yang pelihara hidup kami. Di antara kami jika ada punya masalah dalam rumah tangga atau masalah-masalah lain yang tidak bisa kami sampaikan kepada orang lain, biarlah dalam doa-doa kami pada Tuhan Engkau berkenan mendengarnya, memberikan kelegaan, memberikan harmonisan, memberikan sukacita di hati kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami tengah-tengah pandemi corona ini, kami boleh terus bersandar pada Tuhan, memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, dan biarlah Tuhan juga bekerja untuk corona ini bisa segera berlalu, dan kami boleh kembali berkumpul, bersekutu seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami, dan kami boleh terus menjadi berkat bagi semua orang di samping kami, sekitar kami, dan kira kami boleh menjadi saksi bagi nama Tuhan yang hidup. Terpuji nama Tuhan, berkati gerejamu, berkati pekerjaan gerejamu, berkati pekerjaan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, seperti biasa kami terus mengimbau Bapak Ibu untuk boleh mengirimkan pokok-pokok doa ataupun mengirimkan informasi berkaitan dengan sesama jemaat atau anggota kakak Anda jikalau ada yang mengalami kesulitan, ada yang perlu didoakan. Dengan senang hati kita akan mendoakan, kita akan mendukung bersama. Dan jangan lupa Bapak Ibu, setiap Rabu sekarang kita ada kebaktian doa online, ya. Kami mengajak Bapak Ibu untuk boleh turut serta dalam ibadah doa malam hari Rabu, ya, sekitar jam 8 kalau saya tidak salah. Bapak Ibu boleh daftarkan diri kepada fasilitator kakak ataupun pada Bu Suci, pada majelis jemaat, pada pengurus komisi, ya, pada hamba Tuhan, untuk boleh kita kirimi linknya Bapak Ibu, ya. Karena ini online masih pakai aplikasi Bapak Ibu. Kami undang Bapak Ibu untuk kita bersekutu bersama, ya. Pada persekutuan doa tanggal 1 Juli kemarin kita ada 50-an kurang lebih yang ikut. Puji Tuhan. Selama ini mungkin Anda tidak bisa ikut karena ya ada pekerjaan atau tidak bisa tinggalkan rumah, tidak bisa tinggalkan keluarga malam-malam. Nah, sekarang ibadah online berarti di rumah Anda sendiri. Maka kami mengundang Bapak Ibu, ya, untuk boleh turut serta dalam persekutuan doa Rabu malam ini. Jangan lupa Bapak Ibu untuk terus melihat konten-konten dari akun gereja ini, karena semua itu akan berguna untuk memberkati kita, meningkatkan kerohanian kita. Sampai jumpa dalam kesempatan Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkati kita semua. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu.
Aku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidup